Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala haula wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan tentang ya latihan ini terutama bagi para pemuda. Karena di dalam tafsirnya kalimat latifu itu mengajak kita untuk cerdas, mencerdasi situasi keadaan, terutama situasi keadaan yang di luar nalar, dan tidak habis karena kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah dunia. Dalam kaidah dunia kalau orang rajin, sukses, malas, apa hasilnya malas, ya lawan sukses apa? Gagal. Sungguh-sungguh, rajin, sukses, kaya, hebat, ya, gitu kan. Kalau kamu rajin, nakal, pandai, ternyata kamu hebat, anggap hebat. Jadi tidak semua berbahasa benar. Justru orang hebat itu malah karena hebat sih, hebat banget. Karena kaidah ekonominya kalau duit tidak dipakai tidak akan berkembang, tidak berbunga. Ya, duit bulan ini 5 juta, udah nikah nih, bulan dari bulan disebut admin, terus ganti buku, nah itu. Jadi kan masih muda berusaha belajar kehidupan mereka. Ya, di tahun 5 juta setahun mentok tidak pakai. Kecuali ada 1 miliar AKT deposito. Nah, seperti kirim nabungan, founder ngajar, pilihan, sering terus nimpa hal-hal video atau mentok ya. Nah, itu. Nah, kalau nimpa itu duit itu di royalti, gede. Ya royalti gajian jebur ke rumah sawan ponakan, nangkap nimpa, yang Jepang, jangan royal, ya. Ya, orang mendidik duit nimpa, ditambah pakai. Nah, itu kan. Itu contoh bahwa kaidah ilmiah, kaidah sosial tidak bisa melawan sunnatullah. Kaidah ilmiah yang bikin bisa Allah, kaidah sosial yang bikin bisa Allah. Karena yang bikin bisa Allah ya bisa Allah. Sunnatullah yang bisa Allah itu semau-maunya. Awan laka mendung, laka apa panas, setengah udah. Bener kan, buat panas itu udah, kenyataannya udah. Mendung ya, kenyataannya udah. Ini intermezzonya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah kaget dengan sesuatu yang terjadi yang di luar nalar kita. Satu, yang kedua, kaidahnya jangan membanggakan nalar pikiran kita menghadapi nasib. Karena nasib itu program besar Gusti Allah. Sampai kapanpun kita tidak bisa melawan program Gusti Allah. Karenanya harus bisa memahami programnya Gusti Allah.
orang yang bisa memahami program itu Solo biasanya satu orang yang mahir memahami sejarah peradaban manusia. Barang kita kan bodoh-bodoh sejarah peradaban manusia. Kita kalau dicatat bin sapa kan Nabi Adam kelamin. Nah, itu kan ya boleh. Cakonin desa Jagapura asal usulnya apa Jagapura siapa sih gawe priweru. Nah, kono Jagapura itu untuk memahami nasib kawan jaga masa bisa. Jagapura kan pura-pura jaga. Kan asli jaga satu. Dia pura-pura jaga. Orang yang jaga padahal turu. Ternyata di Jagapura itu bahkuwe binikana cuman tongkatnya baik jelek ditaruh di kana wong katanya ada bahku sejarah orang pura-pura jaga dulu wong jaga tongkatnya bahku jelek enggak nak musuh katanya ada bahku bisa Jagapura kemudian orang ben bulannya siapa wong yang bisa melihat patang bulu dina yang tempatnya tongkat pun katok. Yang tempat pun ada di perbatasan Jagapura kalau desa ngerti keluar Jagapura Pak. Ya, ketokan lah kepala perbatasan kono. Mereka yang kono patang bulu ini kono aja dulu. Yang melatih hubungan berfirman. Ya, Jagapura. Kan asli jaga satu nih jaga satu kenapa asli jaga karena kalau keraton istana Pakemwati oleh pengantaran lalu cerita orang ya dan gue bisa dia dulu merapat memprediksi karena sejarah itu kan dimensinya masa lalu masa kini masa depan dari selawat saya udah pura-pura dan pura-pura melarat, jatuh pura-pura rugi, dagang, pura-pura sepi, padahal yang buat duit itu, pura-pura belakang serius, pura-pura itu yang waktu itu pesawatnya bertunggu masih bisa. Itu sejarah. Yang kedua harus bisa memahami apa sekolah antropologi budaya. Nabi itu semua nabi diturunkan tidak di satu daerah tapi di daerah yang berbeda-beda. Nabi Hawa, Nabi Adam, Nabi Hawa nih Arafah. Ya, Rahmah di Mekah di gunung, tapi Siti Hawa ditubur nih kota ini Jeddah waktunya Jeddah itu artinya pok tua, kuburnya dawan. Ya, sampai mana sih Jeddah tidak ada pok tua. Dengan memahami antropologi budaya orang akan paham karakter satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Apa harapannya bisa adaptasi, karena bisa adaptasi bisa menciptakan kedamaian. Kalau wong-wong bakal sugi sukses pusat nuri wong-wong berbeda main dan menciptakan kedamaian. Langkah dong ini wong tukang perang sugi langkah. Tak ono peduli. Sugi apa? Ya sugi senjata. Ya, yang sugi beras, sugi payung ternyata kan wong digesit. Ya, kenapa? Karena wong gesik itu dulu zaman Belanda, ya santri. Ya, jadi pengen Cirebon yang pernah tercatat dan sampai sekarang masih lestari itu gegesik
satu-satunya desa yang melawan Belanda, awan dipenuhi perang. Walaupun asal usulnya diadu domba antara Guru Mahdi dengan Guru Ngaji. Namun kalau ning desa ana wong perang antara rebutan santri senbangane karena diadu domba. Namun ning desa ana dukun santet senbangane ngono. Wong desa kan antara tapi wong sejen tekak nyantet. Namun ning desa ana wong santri Ustaz temani santri pengennya mau itu sejarah itu begitu nih. Dan kata teori evolusi sejarah itu akan berulang setiap selawe tahun sepisah. Buat nasib wong perorangan berulang 5 tahun sekali. Najis tahun 2005 pada sukses, 2010 sukses, 15 sukses. Ada dengan dari wong susah bersyukur itu karena tidak bisa mengevaluasi dulu pernah sukses, tapi ketika gagal, tiga lagi sukses kan, akhirnya tersulang. Mesti kan ngenteni. Kalau ente mulai sukses tahun berapa? Pasti ketika lulusan sekolah SD itu kesuksesan pertama kan, tahun berapa? Nanti 5 tahun ke depan akan terulang sukses itu, walaupun bentuknya lain. Masa SD lulus oleh rapot, ijazah lulus dari 5 tahun kemudian pasti kan kuliah, masuk kuliah itu sukses. 5 tahun kemudian sarjana S1 sukses, 5 tahun kemudian S2, S3, ya kan? Begitu. Nah, kenapa saya kemukakan? Ya itu tadi, supaya pandai mencerdasi situasi kondisi dalam mereka mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Karena kita ini yang paling susah bersyukur. Sabar sih pintar ya Mil. Sabar. Kalau ngomongin menang, sabar barangnya sih. Ya gagal sabar, tapi bersyukur itu susah. Bisa konotasinya kalau bersyukur itu nikmat. Malah yang kenikmatan, keluaran syukuran. Ya, pada sabar yang paling penting itu sabar ketika menerima nikmat supaya bersyukur. Kayak sabar ketika menimba musibah. Kayak yang marah sabar itu. Pasar kebakaran diceramain ini wong sabar. Sepuluh kebakaran diceramain wong sabar. Itu sabar, ya bangun bangun. Ya kan? Suruh di kebanjiran tanah langsung sabar. Bisa tuh. Secara perseorangan harus memahami yang namanya tabiat. Tabiat itu watak karakter perseorangan. Apa sebab? Ya, yang dunia pendidikan, dunia sosial, kalau tidak bisa memahami individualitas orang lain, timbulnya kita minimal ngaku benar pada cara kudrat itu kanan kita dari satu model Al-Jailani ente yang sukses bisnis apapun bisnisnya dimanapun tempatnya satu ya aja loh tukaran karo tangga siapa nih ini kita kalau soleh karo pasir tangga kan mobilnya 4 bis tangga di rumah. Beliau kalau orang sering bertengkar minimal ngaku benar. Kok tangga ngaku benar bisa itu barang aku benar. Ya, yang kedua lamun bisa ya besok pengatang itu juga lu wong kan dalam dibalik sedekah. Nah, barang kita kan tok terang mulu gak begitu. Besok melayani ya ini kan nah, ternyata solusinya dua itu soal sosial. Solusi yang ketiga esok sore Pak adus niatannya adus tobat
kalau bisa Allah hubungannya. Jadi persoalan apapun sesuai dengan pesan Al-Quran, solusi itu terutama yang diutamakan, yang harus dibesarkan prioritasnya adalah kehidupan sosial. Ya, kalau kita lagi lupa, lagi angel, makanya dulu ada tekan yang jadi wiridan masa perada. Iya, tanpa kayak angel, pakat naik-naik aja dalam wiridan yang kiai masa perada. Introspeksi, perbaiki pergaulan sosial. Yang istilah sama sekarang perkuat jaringan. Nah ini kita yang lemah, punya jaringan itu apa? Batur. Kalau perkuat jaringan, pembaturan berarti dikena engan, dikena sewotan, dikena iri, dikena dengki, itu maknanya ke sana. Aja kayak angel, para naik-naik tahajud dititir. Al-Quran dititir dan dititir itu sana sebagian kecil ya. Quran kiai ya kiai yang baik wiridan ya buang-buang waktu. Masa Quran dari saja dan wiridan kiai ya dulu supaya proposal ini dia daftar semprot oper sidang jadi kami mau ya. Jadi kembali memahami sejarah peradaban manusia itu berarti dari mulai Nabi Adam ketika masih di surga sampai ke bumi. Nabi Adam di surga itu diberi satu, pertama kali diberi ilmu. Itu pentingnya ilmu, ngaji ilmu. Seperti sekolah dan kuliah, sekolah kuliah boleh selesai, tapi ngaji belajar baca tidak boleh selesai. Hamid misalkan kuliah belajar jangan boleh baca buku. Sekolah itu kira-kira atau bulan itu baca buku. Di mana ini puluhan euro di mana? Kalau kita baca buku, curahkannya. Mana sini baskom plastik tapi gratisan tapi iya membaca ya, kita tahu kalau membaca itu tidak hanya dapat ilmu tapi dapat pahala, dapat karomat dari pengarang kitab, pengarang buku itu. Nah, kenapa menatap wajah ulama itu ibadah? Karena ulama itu isinya ilmu. Ilmu itu apa? Nur dari Gusti Allah. Jadi kita menatap wajah ulama yang menatap nur Allah. Menatap nur Allah berarti menatap Gusti Allah. Itu ibadahnya di situ. Nah, belajar itu ya boleh mendengarkan, boleh menyimak. Minimal mencintai ilmu. Ngaji beli, kerumunan beli, senang pada kau ngaji ya. Aduh aja ngalang-alang kayak kambing dan ngaji 8 kali pura itu ngaji ngaji dia beli udah disepatani kamu alasan jadi lutfillah itu, kelembutan Allah itu sesuatu yang namanya juga lembut. Ya nasib itu kan wujud dari kelembutan Gusti Allah. Ya, kan ada rumus sukses itu. Ya, 10% intelektualitas orang untuk sukses itu milik. 60% human behavior, pergaulan dengan orang. Ya. Kemudian yang lainnya itu usaha dan yang 5%-nya nasib. Tahu ujung-ujungnya usaha bibit ya, kembali kepada
Nasib itu bagian jatah dari Gusti Allah. Nah, kita yang susah, kesulitan kita itu memahami jatahnya Gusti Allah itu. Nah, disitulah tersembunyi kelembutan Gusti Allah, kelembutannya Allah Subhanahu. Karena apa? Karena sunnatullahnya, rumusnya Allah bikin aturan. Karena Allah yang bikin aturan, Allah suka-suka merubah aturan terhadap orang yang dikehendaki. Itu yang kemudian muncul kalau untuk para nabi namanya mukjizat, untuk para nabi namanya mukjizat, para wali namanya rahmat. Contoh, api Nabi Ibrahim itu mestinya seperti bakar api. Kalau kami jadi bakar harus kesem, harus rumpeng kali bagi ya kan? Kalau api itu karakternya membakar, itu kan sunnatullah, hukum alam. Tapi hukum alam sunnatullah yang bikin Gusti Allah. Nah, ketika ada kekasihnya Nabi Ibrahim mau dibakar, masa Gusti Allah menembak? Gusti Allah robah, api jadi dingin menyejukkan, dibakar selesai, apinya habis, malah yang tumbuh taman mengitari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi nyantai, lalu zaman dia lagi ngopi, apa hasil, dibakar pas, jadi kayak sulapan, ya. Nah, itulah sunnatullah, yang gitu. Karena kaidahnya kita ini hanya diwajibkan berproses, hasilnya sudah ditentukan sebelum kita berproses oleh Gusti Allah. Nah, kita usaha itu proses dan pantas. Oh, pantas baik asli. Lama ini dari makanya kedengaran kan agar mana asli sih? Agar anaknya dia bisa kuliah, cuma karena diterima. Orang tua kalau anak SPP laptop HP mau nggak lunas macam-macam. Oh, ada jalan-jalan baik begitu itu HP. Lama menang dia gara-gara anak kuliah. Rapi jalan-jalan, laptop gue, HP gue, yang dia turun baik, santai, asli kan mana? Cuman karena pantas-pantasnya, manusia urip itu kudu berproses, gitu. Nah, itu yang susah memahami. Karenanya, kalau kita tidak menyadari bahwa Allah punya program besar, Allah sudah memberikan kita jatah, yang ada hanya tersuka semacam. Paham nih? Nah, makanya nanti yang belum muda-muda dan belum kawin, hati-hati milih jodoh. Padu aja padu ayu banget. Jangan bilangnya padu ayu banget. Ternyata kira-kira itu bulu putih. Bayangkan kan kalau jamil ireng rapi putih lain. Zebra putih mending bangun merah putih Indonesia zebra sampai gini jodoh nih pokoknya jodoh itu lagi-lagi saya katakan tergantung kepribadian kita. Amin. Karena Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, bukan dari tanah. Yang dari tanah asli itu Nabi Adam. Nah, ketika Allah mau bikin keturunan diciptakan Hawa, tapi diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, di perempuan itu suami istri itu ya segalanya ciptakan dari suaminya. Biro yang bisa jalan-jalan lagi, selalu wasira gak sih dengan jalan-jalan. Aslinya bukti apa? Belikan balik di rumah, alasan emang kaya dan apa lagi jalan-jalan itu di kafe. Kalau pembus ngaji, ya dia kayak padahal jalan-jalan malam Jumat hadi buahnya jalan-jalan ini aja kalau ini mau bocah istilah nambah. Nah, ya antropologi budaya itu karakter yang mewakili penduduk desa itu harus bisa dipahami sehingga bagi para pendaki
Ya nanti bisa niru cara nabi, bisa niru cara wali, gitu kan. Ya, dakwah ini daerah wong sugi ya jangan ngomong ada dakwah mana jangan nampak bukan putih dewe. Hah? Sanuri, ini jadi lebih dan juga dapat. Iya, uang daftar kawin diterima, beli daftar ya jadi udah daftar. Ya, anak yang mati, udah ya dikubur, lingkungan gua lebih mana ya alhamdulillah. Ada daftar. Orang lama uang mati, daftar laporan kematian yang lebih diterima, beli laporan ya senang banget, bisa tempat. Oh, ya. Oh, jadi tahlilan ada lebih sehari masih mau kayak ya mangga. Kira kita mana bisa. Jadi gitu ya. Nah, ya kita pengalaman kamu orang di situ apa jadi kau? Apa mending daerah wetannya ada di kan. Ada wetan itu Cirebon wetan. Sampangnya aja Cirebon wetan itu tidak seperti yang lain. Satu sisi ngakunya Cirebon, tapi satu sisi ngaku sayangannya Mataram. Nah, itu katanya beda ya. Kalau orang sini kan orang jelata, nggak punya kasta bahkan. Tapi kalau orang yang ngakunya turunan Mataram merasa punya kasta, walaupun tidak ngerti jiwa superiornya pasti muncul, dan itu setiap orang punya. Cuman ada hikmahnya. Kalau orang yang punya superior di mana-mana pengen jadi ketua, tapi jadi. Iya. Tapi jadi calon Sanuri mewakili wilayah Timur kalau Kamil nyalon dari bupati, kader Sanuri, Kamil masih ada dia. Apa sebabnya? Ya mau kah? Pura-pura jaga. Serius, ya. Ya, nah dari segi tradisi orang Masari masih melestarikan topeng Cirebon, tarian Cirebon pada karo gesek jaga pura sih dijelasin gitu. Ya apa balikin nah balikin kan asli Masari. Iya, mulai tidak minat mati ini doang. Dari angkara-angkara pengiking ditulis Sanuri Masari. Ya, itu bagi orang-orang yang saya sampaikan tidak mempelajari siap dianggap tidak ilmiah, kecuali orang-orang yang mengerti budaya atau budayawan. Itulah fakta sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Saya takonan kenapa pakaian tasik pakaian Cirebon. Kami sing lulus pakaian Cirebon, Pak Haji yang Cirebon, Ajis kuliah yang Cirebon, Soleh Rahman Cirebon. Oh Cirebon ini kuliah di Bandung, Jakarta. Karena masih bisa jawab, yang bu. Tapi kalau yang ngaji sama leluhur, sebelum ditanya sudah punya 1000 macam jawab. Ya kan gitu. Dari bahwa dia takdir Pak Haji kurang memiliki bukan. Bahwa dia mau turunan kenal. Sebelum Majapahit kan, turunan kan Dedes. Karena apa ya? Karena turunan raja. Turunan raja kan kemana saja bebas. Raja kan punya wilayah. Jadi ya kesini ya biasa-biasa saja. Kan gitu. Dan sangat mudah. Anak itu presiden mau Jawa Barat RI, anak tuh anak wakil pernah duduk orang Cirebon, orang Sumedang, sejalan Sumedang turunan Cirebon ya, Umar berarti di Subang, Sumedang, duduk orang Cirebon, udah mereka turunan Putra, mana yang udah empat, udah satu. Nah itu bukti antropologis seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi dari Makkah hijrah ke Madinah
dari selatan ke utara. Pun kalau Pak Karim menjawab, ya Pak Karim menjawab, ada Nabi Rasul Makkah itu hijrah Madinah kalau ada Pak Karim contohnya sih ada Nabi Pak Lid Pak turun dalam kota Najd, kota Yaman. Dan ternyata Islam mulai berkembang ketika di Madinah. Teori alam hijrah lebih hijrah daerah yang menjanjikan. Kenapa? Jalan pun pakai Cirebonnya karena Cirebon menjanjikan. Kenapa boleh Cirebon langsung kasih sing Tanjung Priok? Karena Cirebon menjanjikan. Dan memang dari dulunya sebelum disebut Cirebon, sebelum ada Lemah Lembut, sebelum ada Bidang Nusera, sebelum ada sekarang menjadi sekarang ya, namanya pesantren Paranjati, terus ada Syekh Tadul Kahfi datang. Cirebon juga dari pusat ekonomi Asia Tenggara di Muara Jati itu. Lautnya itu ramai, dan dengan Gunung Jati jajar kapal ini saking sugi sejak pun akan danakan dengan kan sulangnya kapal sugi. Nah ini kan ada pertanyaan, apa sebabnya orang Cirebon sugi lalu boleh sugi? Nah pun tak boleh dipulati lalu orang Cirebon sugi. Apa tadi ini sugi? Kalau sugi orang Amerika, Malaysia, ya jadi lebih kepada orang Malaysia mungkin. SPBU ini kesampingkan bensin ada kan? Ya Malaysia, Petronas tahu boleh itu, ya. Ternyata Cirebon itu menjanjikan, makanya orang tumpah ruah di Cirebon. Dan penelitian tahun 85 yang saya baca, penelitian orang Amerika se-Asia Tenggara pengen nandur duit, cukup duit ning Cirebon. Orang yang dengar penelitian itu pernah bikin sekolah yang di Cirebon, laka sing pantun ya sugi kabeh. Ya, sekarang wisata hotel itu paling akeh. Hotel itu suaranya, hampir bikin yang kakak terbunda. Ya, kalau itu ada suara juga. Itu teman, saya tegak lagi dulu. Topon, gunung dulu. Nih belum pas tegal ada rumah sakit, mau Cirebon baik. Cirebon berapa ya? Nih Cirebon baik. Oh baik. Itu jadi sudah dari dulunya disetting begitu. Dan jangan lupa penduduk asli Cirebon dulu tidak banyak. Ketika Mbak Bu bikin Lemah Wungkuk jadi Cirebon Larang, kemudian berubah jadi Cirebon ya, ada orang Persia, ada orang Cina, ada orang Gujarat, ada orang Arab. Cirebonnya cuma 6. Kemudian dia ada Caluban karena majemuk. Di sini saya ingin katakan, wong Cirebon adalah ngaku paling Cirebon. Ya Pak Dik. Makanya Cirebon terbuka untuk Pak Karim, Pak Haji, Pak Budi, Makmun, separuh Baris, separuh Tasik, separuh Sumatera. Tapi itu serabi ngomong di Tasik tapi lahirnya di Lampung. Jadi kan KTP ganti-ganti. Lagi nom Tasik pas SMP di Lampung, pas main Cirebon itu dasar. Tapi di Cirebon itu begitu, Caruban, Majemuk. Dan lebih-lebih setelah Cirebon perang dengan sesama Cirebon, perang dengan turunan Hasanuddin pecah.
ada Belanda masuk. Wong Cirebon ini melayu, ning kampung-kampung, gaya pesantren. Saya pernah diomong dulu oleh Pak Salim Muslim Mamuco, wong Cirebon asli kuning pesantren itu, Bapak kami, ini pendatang. Nah, ternyata sekarang terungkap. Nah, orang pernah cerita itu. Nah, bapaknya Maulana, Lukman, Arif, Maulana, bapaknya Maulana, itu anaknya Senuk Burbroni yang kawin dengan Nyai Maimunah, kemudian punya anak apa yang namanya nama Belanda itu, agama Sultan Belanda, Sultan Kesepuan yang agama itu. Ternyata kan begitu. Yang asli Cirebonnya kan ya Bang Koinnya, Bunda, ya kan, anak turunan namanya Bapak Jawa ini kan itu. Nah itulah Cirebon. Jadi ya, dan ketika membela Cirebon dari serangan kerajaan Galuh, ada orang Luragung, sekarang namanya Luragung, Lurah Agung, putranya, kemudian yang punya putra ada Kemuning itu, jadi yang bantu itu, yang kemudian menurunkan apa? Ayat kuda putih kan. Nah, di Majalengka juga ada keturunan orang Cirebon. Jadi itu orang Cirebon jangan ngaku paling Cirebon, jangan ngaku paling berhak. Ini kan ada yang bisa ngelola ya. Iya. Makanya waktu ketika Pangkadaran itu resmi mengeluarkan fatwa yang sensitif tajuk dan fakir miskin, itu karena sudah diprediksi bakal pemimpin Cirebon duduk Cirebon, karena yang ikut Pangkadaran calon pemimpin duduk Cirebon. Majalengka waktu itu, Majalengka bagian dari Cirebon. Saya kasih tahuan itu sudah melihat Cirebon, dari Kuningan, dari Indramayu, dari Jakarta. Cirebon dan apa? Karena ketika dalam formasi pilih bupati adalah orang asli orang Cirebon, siapa ya calonnya? Jakapura, Uwong, yang barat langka, yang terus nih turunan Sasari langka, gitu kan? Nah, itu setelah reformasi. Iya, laka sing gelem, ya laka sing bisa. Pengen kan gampang. Bupati Cirebon selawasnya kan campuran sing Kuningan, lah ya. Orang Kuningan ya iya. Ada kemudian orang Kuningan, ada kemudian kesayangannya Ontin. Ya, Ontin itu salah satu istrinya Syekh Syarif. Syarif kalau sering kesana, kemudian angkat dikasih nama Luragung. Kan gitu. Yang begitu-begitu pemuda harus tahu. Ya, kalau dari istilah saya namanya kearifan lokal. Supaya apa ya? Supaya menyadari posisi. Pokoknya ajarkan Ngersula. Terus kan gue promosi ilmu ajaran Ngersula. Itu kalau yang ngerti sejarah, yang tidak ngerti sejarah, itu radikalisme yang muncul. Yang muncul radikal. Iya. Radikalisme itu muncul karena gara-gara tidak memahami kearifan lokal, berontak, tidak puas dengan keadaan, saking mengerti sejarah. Jangan dianggap Sunan Kalijaga, Sunan Bonang tidak andil membangun Cirebon. Andil sama hanya baku, andil ketika diskusi besar-besaran bikin kerajaan Demak. Perjuangan itu begitu. Ya. Jadi ini Jawa Tengah tidak jelas jalan Gunung Jati, yang Cirebon adalah jalan Kalijaga macam-macamnya kan orangnya sering kesini. Karena Sunan Kalijaga itu secara ilmu hakikat ngajarin Syastari, muridnya Syastari, dia dari makrifat itu. Jadi di kawan-kawan guru masa bilang apa? Di Sumber itu banyak senjata-senjata Sunan Kalijaga di tangan. Di Keraton Kanoman Kesepuan ya banyak pusaka gending-gendingnya dan itulah Cirebon ya amin
Jadi ini kalau milihnya aku turun Sunan Kalijaga, aku turun Keraton Jogja. Alasan memang. Nah, kami terus menyerahkan diri turunan Baridin. Mulai kehilangan respect agak. Ya. Nah, saya kira untuk membangun confident kearifan pribadi itu sangat penting, memahami tradisi budaya lokal setempat. Saya kan tadi ngomong kalau nanti ngaku orang Brebes tidak paham budaya Brebes, syahadat mani. Saya bahasanya begitu. Ada orang Indramayu ditanya tradisi ada Indramayu, dia biasa ngerti ya syahadat mani. Kalau orang Indramayu bisa maju di luar, ditolak bumi dan langit. Indramayu bisa maju ditolak bumi dan langit. Maju, nimber. Ya itu lamun nimber dong, mau tanya ditolak bumi dan langit kan, balik nomor 2 bisa maju, balik nomor 2 bisa maju, tolak bumi dan langit. Nomor 2 ditolak, nomor 2 ditolak. Apa ya jenang ya sarjana bisa maju. Padahal tangannya sing salah. Oke ya. Jadi ya saya sih hanya menyampaikan informasi itulah kekayaan budaya leluhur kita ya nah, termasuk zikir bareng hati uang ilah hadroti ngarwah itu ya paling tidak langsung dulu disampaikan itu sampean itu sering ingat leluhur, cara agamanya ya arwah, hati Fatihah, cara ilmiahnya ya ngaji ilmu wong tua. Orang tua kita dulu hobinya apa, kepandiannya apa, ditiru. Ada plasbur, ya kan? Ada sampai wong damai udah kamera turunan wira berapa pira lama wira berapa siapa. Iya kan, soalnya lama tuh wira berapa siapa. Iya kan, kalau mana si Jiro terlalu papat sampai pintu Kang Islam mulai pepiran karena segera itu namanya masa lalu karena dalam junti ya kan. Nah, kan bahaya kalau itu sedangkan orang luar tahu apa orang jangan Google lihat pikir namanya pasal sudah kayak apa. Iya kan dapat ini ya itu dapat jaringan maka mau ngerti jaringan itu apa. Padahal itu kekayaan lokal. Daripada izin dulu kawin di pay-pay itu cocok, melalui jaringan. Cocok. Ya benar. Ya, praktis. Orang tua dulu itu sayang sama anak cucu sampai lunas jodoh, masal. Namanya jaringan. Itu. Sayang banget. Air pasangan itu kan terkenal Bogor. Pagi jaringan kan jaya bahwa bintang desa. Orang tua dulu tidak pernah mempermalukan cucu yang menyayangani sampai berjodoh di kawinan, tradisi namanya jaringan. Orang sirah mengerti ya malahan ngomong bid'ah, khurafat, musyrik kayak teman. Masih berlaku, buktinya masih berlaku jaringan musyrik bid'ah itu. Alasan itu orang waktu kumpul bergaul itu ini, kumpul bergaul sebenarnya jaringan mana? Maksud ya kumpul bareng ya. Kuliah itu campur kan, berbentuk giring-giring, pendek-pendek. Cocok dempet-dempetan, jadi kuliah ya. Ada jaringan dulu, kuliah nih maksiat nih dari kampus, ribet. Iya kan? Ya ini kampung kan harus maksiat apa lah hukum ini pasar senggolan masuk dong. Kan dulu itu dari kampus senggolan karawatan. Sebab itu enak
saatnya belajar. Dari kakek pandai jaringan berkawin jadinya tapi lu nangis dicerahkan dicerahkan dipilihan ya itu. Jadi sekali lagi pandai-pandailah memahami jatah syukur-syukur rencana besok. Itu pentingnya orang wiridkan ya latifu, artinya lembut. Mudah-mudahan kita bisa keseberatan kelembutan sifatnya Gusti. Lembut itu artinya sangat rahasia ya, makanya kemarin saya jelaskan hanya di 4 ayat yang punyanya latifun itu ya, hanya 5 ayat dalam satu Quran. Beda dengan ayat tentang sholat, tentang zakat, itu banyak yang nyebut Allahu latifun itu cuma 5 ayat. Sesuai dengan maknanya bahwa latifun itu lembut, maknanya sangat rahasia. Itu ya pada tahapan pertama ini kami berpesir ya kita ya maupun besar dari keluarga dan asik kampung dan itu ternyata kenapa bahasanya atau karena dulu tempat jalannya orang Jawa Tengah tak kenal anak asing cuma masih anak punya berarti ngomongnya ya begitu cerita. Kan santri ada kauman. Jadi mana di Jawa itu kalau santri namanya kauman. Kalau yang Cina itu Cina. Jadi semua daerah di Jawa termasuk Jawa Barat, kalau daerah santri namanya blok kauman. Blok kauman. Jadi kan kalau santri ya blok kauman jadi ini bom ya. Pakai lu jodoh telepon. Nggak santri. Iya, karena di surat Nambah ternyata di blok kauman. Nah, itu tempatnya wah kauman. Terkaya kauman, ya mah. Boleh tembok perpelajaran. Di berbagai mana bukan? Sehingga terblok kauman. Pokoknya apa? Dan putih-putih terus. Indo sih, biar nggak keluar. Ya. Soal kalau ada dua. Ya. Ya. Oke toh? Iya. Untuk pengijian ceramah tentang jaringan lumayan toh. Iya. Akan muter-muter.